Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva, NIM saya 20410502041. Di sini saya akan mempresentasikan tanggapan saya mengenai mata kuliah ekonomi makro. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan video tanggapan ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, saya ucapkan terbanyak terima kasih kepada dosen penghimpun mata kuliah ekonomi makro Al-Mukarram Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mulai pembahasan mengenai ekonomi Islam. Sebelum kita beranjak ke ekonomi Islam, terlebih dahulu marilah kita mengetahui apa sih ilmu ekonomi itu. Oke, yang pertama adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Kebutuhan manusia itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama kebutuhan primer dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi karena untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makan. Manusia ketika lapar, dia ingin memenuhi kebutuhan primernya, yaitu dia harus makan nasi atau makan makanan yang lain. Contohnya adalah nasi. Manusia ingin memakan nasi, maka dia harus membeli beras terlebih dahulu. Beras didapatkan dari padi, dan padi didapatkan dari kita menanam tanaman padi. Manusia harus mempunyai proses tersebut agar dapat memakan sesuap nasi. Sehingga ketika proses tersebut sudah dipenuhi, maka terpenuhilah kebutuhan manusia untuk memakan nasi. Itulah yang dinamakan ilmu ekonomi. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Saya akan memberikan contoh satu persatu dari prinsip-prinsip nilai-nilai dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip nilai-nilai dalam Al-Quran. Manusia tidak dilarang oleh Allah untuk makan. Kita dibiasakan untuk tidak membuang-buang makanan dan tidak berlebihan dalam memakan makanan. Yang kedua adalah sunnah. Kita diajarkan ketika kita ingin berdagang, maka tirulah perdagangan yang telah Nabi contohkan di zaman dahulu. Karena apa yang dicontohkan Nabi bisa menjadi pedoman kita untuk berdagang agar supaya kita bisa menjadi orang yang sukses dalam keadaan jujur dan juga adil. Yang ketiga adalah ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama sampai tingkat masyaikh setelah wafatnya Nabi. Dicontohkan ulama sepakat bahwa hukum riba itu haram. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan suatu masalah yang baru dengan masalah yang sudah tegas hukumnya dalam Al-Quran. Contohnya narkoba. Di dalam Al-Quran sendiri, narkoba itu tidak dijelaskan. Di dalam sunnah pun tidak dijelaskan. Akan tetapi datanglah masalah narkoba di zaman sekarang. Maka ulama bersepakat bahwa narkoba ini disamai hukumnya dengan minuman keras, yaitu sama-sama memabukkan, dan hukum dari minuman keras tersebut adalah haram dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam perkembangannya, ada 3 aliran ekonomi yang sedang berkembang pesat di dunia. Yang pertama adalah kapitalis, yang mana kapitalis ini dipakai oleh blok barat. Yang kedua adalah sosialis, yang mana sosialis ini dipakai oleh blok timur. Yang ketiga adalah yang paling gampang, yaitu ekonomi Islam. Dari 3 aliran tersebut, kita akan menemukan banyak perbedaan. Yang pertama adalah sumber. Ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sedangkan kapitalis dan sosialis berasal dari pemikiran dan pengalaman manusia.
Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi dalam ekonomi Islam itu sudah ditetapkan dan sudah dikontrol dalam syariat Islam. Sedangkan kapitalis, kompetensinya ada usaha bebas sehingga menimbulkan monopoli. Sedangkan sosialis itu kompetensinya itu tidak memiliki mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga adalah pengakuan kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, pengakuan kepemilikan itu sudah ada individu dan juga umum disesuaikan dengan nisbah. Dan yang terakhir dalam sosialis. Dalam sosialis itu tidak ada kepemilikan individu. Semua yang diproduksi itu adalah milik umum. Yang keempat adalah kesejahteraan. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan itu bersifat rohani, jasmani, dan juga akal. Sedangkan dalam kapitalis dan sosialis itu bersifat jasmani belaka. Yang kelima adalah mekanisme pasar. Dalam ekonomi syariah sendiri, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan dalam kapitalis itu dibiarkan begitu saja. Sedangkan dalam sosialis, perekonomian itu dijalankan lewat perencanaan pusat yang telah diatur oleh pemerintah. Sekarang kita akan membahas tentang sumber hukum dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, sumber hukumnya itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah atau kalam Nabi. Yang ketiga adalah Ijma. Dan yang keempat adalah Qiyas. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar ekonomi syariah. Dasar ekonomi syariah itu ada 6. Yang pertama adalah At-Tauhid, yaitu kepercayaan yang mempercayai bahwa Allah itu ada dan Allah itu hanya satu. Yang kedua adalah As-Siddiq, yaitu kejujuran, dan juga amanah, yaitu tanggung jawab. Yang ketiga adalah A'dalah, yaitu harus bersikap adil. Dan yang keempat adalah mengakui antara hak milik pribadi dan juga hak milik umum. Yang kelima adalah keseimbangan. Dan terakhir, yang keenam adalah tolong-menolong. Nah, ekonomi Islam sendiri memiliki 3 prinsip yang disebut atau disingkat dengan Maghrib. Yang mana yang pertama adalah maisir. Maisir adalah berjudi. Jadi kita dilarang untuk melakukan perdagangan apapun, jual beli apapun dalam bentuk judi. Yang kedua adalah goror, atau tipuan. Jadi kita tidak boleh melakukan jual beli perdagangan dalam kebohongan atau tipu. Yang ketiga adalah riba. Kita dilarang melakukan jual beli ataupun perdagangan yang bersifat riba. Baiklah, saya cukupkan presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.